Shalom teman-teman. Shalom, shalom. Di sini perkenalkan, nama saya Deta Maria Stangga, kelas PPKN reguler A. Di sini saya akan menjelaskan gambar yang ada di buku paket agama halaman 47 dan halaman 48. Gambar pertama ada dosa memisahkan manusia dari Allah. Yang artinya manusia melakukan dosa, upah dari dosa manusia adalah maut. Allah menciptakan kita untuk hidup di dalam rencananya, yaitu hidup yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan. Namun kita lebih memilih untuk bebas dari Allah dan menjalankan kehendak kita sendiri. Inilah yang disebut sebagai dosa. Dosa mengakibatkan hubungan dan persekutuan kita terhadap Allah itu terpisah. Dan yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karena Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya untuk satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Dan untuk gambar yang kedua itu adalah usaha manusia sia-sia, yang dimana usaha manusia sia-sia selalu berusaha mencari jalan untuk melewati rintangan yang memisahkan manusia dari Allah. Manusia sudah mencoba untuk menebus rintangan itu dengan baptisan, perbuatan baik, mengasihi sesama, sakramen-sakramen, menggabungkan diri dalam gereja, atau ikut demonisasi tertentu. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada usaha manusia berdosa yang dapat meruntuhkan rintangan dosa yang memisahkan Allah yang suci dari manusia yang berdosa. Untuk mencari Allah dan jaminan kehidupan yang penuh kebahagiaan bersama Allah di surga nanti melalui amal, pendidikan hidup yang baik, namun gagal disebabkan karena dosanya. Itulah sebabnya keselamatan bukanlah usaha manusia. Keselamatan adalah pemberian dari Allah yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dan untuk gambar yang ketiga itu ada Allah jembatan keselamatan satu-satunya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 8. Manusia bisa dibenarkan hanya oleh hubungan mereka dengan kebenaran Kristus. Manusia dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia Tuhan melalui iman dan bukan oleh pekerjaan, agar jangan seorang pun membanggakan diri. Keselamatan adalah karunia Tuhan melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Biarkan dunia ini bersukaria, biarkanlah penduduk di dunia ini bersukacita, oleh karena Kristus telah menjembati jurang pemisah yang dibuat oleh dosa, dan telah mengikat dunia dan surga bersama-sama. Jalan raya telah dibentangkan bagi umat tebusan Tuhan. Orang-orang yang letih lesu dan beban berat boleh datang kepadanya dan mendapatkan kelegaan bagi jiwa mereka. Musafir boleh berjalan menuju tempat yang telah disediakan bagi mereka yang mengasihinya. Dan gambar yang terakhir itu ada gambar keempat, itu ada percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari hukuman. Yang artinya itu percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari dosa. Setiap orang yang memilih untuk menolak dan tidak percaya kepada Yesus akan mengalami hukuman Allah di dalamnya. Allah menuntut kita percaya dan menerima Yesus, bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen. Bila kita mengalami salah satu percobaan, kita perlu memeriksa diri sejauh mana kita sudah percaya dan menerima Yesus secara pribadi. Dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di tengah ketakutan yang melanda dunia hari ini, memisahkan Anda dan sanggup percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, atau kita mulai meragukannya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Shalom. Shalom.